Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Alina Kamsamulidia dengan NIM 64241473 selaku moderator akan membuka serta memandu jalanan presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Jobdesk Sales pada PT Napoli dengan brand produk Kodai sebagai pedoman rekrutmen dan pengembangan karyawan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang dibimbing oleh Ibu Tessa Sahlani Pratiwi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana analisis jobdesk dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam proses rekrutmen dan pengembangan karyawan. Baik, untuk memulai presentasi kali ini, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, latar belakang. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam memastikan setiap posisi di perusahaan diisi oleh individu yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Spesifikasi jabatan berfungsi untuk membantu perusahaan dalam proses rekrutmen, evaluasi pekerjaan, serta pengembangan kinerja karyawan. Pada PT Napoli, analisis jobdesk untuk posisi sales dilakukan agar perusahaan dapat memahami secara mendalam mengenai tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan guna mencapai target penjualan secara efektif. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Apa saja tugas dan tanggung jawab pokok dari jabatan sales di PT Napoli? Yang kedua, bagaimana merumuskan kualifikasi minimum yang dibutuhkan untuk jabatan di posisi tersebut? Yang terakhir ada bagaimana dokumen spesifikasi jabatan sales PT Napoli dapat disusun sebagai pedoman rekrutmen yang efektif. Ketiga poin tersebut menjadi dasar dalam proses analisis dan pembahasan yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ardila Nurfata dengan NIM 64241414. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dan hasil. Manajemen sumber daya manusia. Menurut Mahmud Tungganyang, tahun 2018, manajemen SDM itu tidak hanya mengelola administrasi kekaryawan saja, tetapi juga mencakup perencanaan strategis, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, serta pengelolaan motivasi dan kepuasan kerja. Tujuannya, supaya setiap jabatan bisa diisi oleh orang yang sesuai dengan kemampuan teknis, keterampilan interpersonal, dan karakter profesional yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya ada analisis jabatan. Menurut Wahdati DKP tahun 2022, jabatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi olahraga organisasi karena membantu perusahaan menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab yang dimiliki. Jadi, melalui analisis jabatan ini, perusahaan bisa tahu posisi yang dibutuhkan dan siapa yang cocok untuk menempatinya. Selanjutnya ada spesifikasi jabatan. Nah, hasil dari analisis jabatan tadi kemudian dituangkan dalam spesifikasi jabatan. Nah, apa sih spesifikasi jabatan? Yaitu dokumen formal yang menjelaskan kualifikasi minimum, keterampilan, pengalaman, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk menempati jabatan. Dalam penelitian Wahdati tahun 2002, disebutkan bahwa hasil dari proses analisis jabatan menghasilkan dua hal penting, yaitu job description atau uraian jabatan dan job specification atau spesifikasi jabatan. Selanjutnya ada peran sales dalam perusahaan. Sales punya peran yang sangat penting, bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi juga berperan dalam mengidentifikasi peluang pasar, mengembangkan strategi pemasaran, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar loyalitas mereka bisa tetap terjaga. Selanjutnya ada sales representatif, adalah individu yang memiliki peran strategis dalam kegiatan pemasaran dan penjualan produk. Keberhasilan seorang sales sangat bergantung pada kompetensi, kemampuan komunikasi,
dan strategi yang diterapkan saat kerja di lapangan. Selanjutnya, ada tugas dan tanggung jawab sales di PT Napoli. Yang pertama, melaksanakan penjualan berbagai produk alat perkakas sesuai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan baru maupun pelanggan lama. Yang ketiga, memberikan saran teknis, demonstrasi produk, dan informasi lengkap mengenai fungsi, keunggulan, serta cara menggunakan produk. Yang keempat, mencatat seluruh transaksi penjualan, menyusun laporan secara berkala kepada atasan. Jadi, bisa disimpulkan nih bahwa peran sales di PT Napoli tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan antara produk perusahaan dengan kebutuhan pelanggan. Kualifikasi minimum sales di PT Napoli. Berdasarkan analisis jabatan atau spesifikasi jabatan, kualifikasi minimum yang dibutuhkan oleh posisi sales sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan minimal SMA atau SMK dengan preferensi D3 atau S1 untuk posisi yang memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Yang kedua, kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik, termasuk kemampuan mendengarkan, menjelaskan, dan meyakinkan pelanggan secara profesional. Yang ketiga, pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang penjualan, customer service, atau bidang terkait yang memerlukan interaksi langsung dengan pelanggan. Yang keempat, pengetahuan teknis dasar mengenai produk alat perkakas dan keterampilan penggunaan produk agar dapat menjelaskan dan mendemonstrasikan dengan tepat kepada pelanggan. Yang kelima, kompetensi interpersonal, kemampuan bekerja mandiri maupun dalam tim, disiplin, orientasi target, serta integritas yang tinggi. Penyusunan spesifikasi jabatan sales di PT Napoli. Ada satu tabel di sini yang terdiri dari elemen jabatan dan juga deskripsi. Nama jabatan itu sales, departemennya itu pemasaran atau penjualan. Tujuan jabatannya meningkatkan penjualan produk Kodai, membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat, serta mendukung pencapaian target perusahaan. Tugas utamanya, menjual produk sesuai dengan target, memberikan informasi dan saran teknis, serta mengelola hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tanggung jawabnya, mencapai target penjualan, menyusun laporan penjualan, mengikuti pelatihan internal, menjaga kepuasan pelanggan, dan memastikan penyampaian informasi produk yang akurat. Kualifikasi pendidikannya, minimal SMA atau SMK, diutamakan itu D3 atau S1 untuk posisi yang strategis. Keterampilannya komunikasi, negosiasi, pemahaman produk, dan penggunaan perangkat penjualan. Oke, yang terakhir, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap jabatan sales di PT Napoli, dapat disimpulkan bahwa pertama, jabatan sales memiliki tanggung jawab utama dalam meningkatkan penjualan, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Kedua, dibutuhkan kualifikasi minimum seperti pendidikan SMA atau SMK, diutamakan D3 atau S1 untuk posisi strategis, serta kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pengetahuan mengenai produk. Yang ketiga, ada penyusunan spesifikasi jabatan yang jelas dapat membantu perusahaan dalam proses rekrutmen yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung pengembangan karyawan agar lebih efektif. Saran kami, PT Napoli diharapkan dapat memperbarui deskripsi dan spesifikasi jabatan secara berkala sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar dan strategi bisnis perusahaan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi karyawan sales juga perlu diperkuat agar mereka mampu beradaptasi dengan tren penjualan dan teknologi terbaru. Dengan adanya analisis job desk ini, diharapkan perusahaan dapat terus meningkatkan efektivitas, rekrutmen, dan pengembangan sumber daya manusianya secara berkelanjutan.
Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami tentang analisis job desk sales pada PT Napoli dengan brand produk Kodai sebagai pedoman rekrutmen dan pengembangan karyawan. Semoga dari pembahasan ini bisa nambah pemahaman kita semua tentang pentingnya analisis job desk dalam perusahaan. Terima kasih sih yang sudah menyimak sampai akhir dan semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.